Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Anglina Awenai. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai dengan 50. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang dapat kami sampaikan bisa berjalan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicamkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicamkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasihinya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ajaran Yesus ini sangat tegas dan jelas. Ia menghendaki agar kita semua selamat, tidak seorang pun binasa. Keselamatan itu harus kita perjuangkan sedemikian rupa, tanpa dihalang-halangi oleh kelahiman atau dosa yang hadir akibat salah. Pada sisi lain, Yesus juga menghendaki agar kita menjadi bantuan
bukan batu sandungan bagi keselamatan orang lain. Ia minta kita untuk menjadi garam baik, sesama yang bisa memberi rasa dan suasana pun kedamaian, cinta kasih, dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita diajak untuk terus terarah kepada Tuhan, terutama dalam menjalankan hidup. Tugas dan perutusan kita dalam hidup pasti akan ada kekurangan dan kelebihan, terutama dalam relasi kita dengan Tuhan, sesama dan juga diri sendiri. Dosa itu muncul dari kekurangan diri yang sudah dimaklumi oleh diri sendiri dan juga seorang egois dari dalam diri. Karena itu, kita pun tidak peduli lagi. Padahal kita tahu hal apa yang seharusnya dilakukan, dan itu jelas lebih baik pertobatan untuk lebih terarah kepada Tuhan itu tidak perlu ditanda-tanda, karena rasa peduli itu tunda. Marilah kita terarah kepada Tuhan dengan tidak menunda pertobatan, dan yang berarti kita peduli terhadap keselamatan kita seperti halnya Tuhan peduli kepada kita. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakhirinya dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, karena kami merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.